Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kembali lagi di Pod Sedikit, podcast asik diskusi intelektual bersama saya Fadli Hasa. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau jauh-jauh datang dari Jawa untuk ketemu kita di Sorong di Papua Barat, khususnya Papua Barat Daya, khususnya di Unamin. Selamat datang, Prof. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya. Beliau Profesor Insinyur Muhtasor M.Eng PhD. Latar belakang beliau itu dulu gelar magisternya dari ini ya Prof ya, dari Kanada Prof ya? Ya, dari Memorial University. Memorial University Kanada. Oke. Bidang Environmental Hydraulic of Civil Engineering. Ya. Oke. Terus kemudian PhD-nya di Kanada juga, Prof? Ya, di Kanada juga. Luar biasa. Di bidang lingkungan juga. Sama-sama di bidang khususnya lingkungan. di bidang manajemen risiko ya. Oh, manajemen risiko. Iya. Nah, kalau dari CV Prof-nya, beliau sekarang Prof di ini ya, ITS ya Prof ya? Ya. Institut Teknologi 10 November. Ya, betul. Betul. Kami diamanai di Laboratorium Lingkungan dan Energi Laut. Oke. Jadi lingkungan laut ya. Lingkungan dan kemudian laut. kita berkembang juga sekarang memanfaatkan laut sebagai sumber energi yang ramah lingkungan. Oke, terkait lingkungan ya Prof ya. Oke. Gimana kabarnya Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Senang ini bisa datang ke Universitas Muhammadiyah Sorong. Terima kasih banyak Prof. Ya. Nah, kesan pertama sampai ke Unamin Prof. Wah, ini luar biasa ya. Jadi ini kampus yang berjasa, umurnya panjang sejak tahun 80-an. Iya, 82. Ini luar biasa ya. Alhamdulillah. Kita sangat merasa berhutang budi ini dengan Muhammadiyah di Sorong ini ya. Terima kasih. Ya, berkontribusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Amin. Nah, apakah pertama kali datang ke Papua, Prof? Bukan. Oh, udah beberapa kali. Dulu sejak waktu dulu ketika minyak lapangan tangguh ya, bukan minyak ya, gas ya, gas tangguh itu dikembangkan di awal-awal, kami diminta untuk datang ke sini memberi sosialisasi tentang industri migas, lingkungan dan sebagainya. Di Sorong, Prof, atau di Papua? Seingat saya waktu itu di di Manokwari ya? Atau Manokwari atau mana situ kita beberapa tempat. Iya. Nah, kalau untuk Sorongnya sendiri, kalau Sorongnya ini kayaknya pertama saya. Perdana ini. Gimana Prof pesannya di Sorong? Dulu pernah juga ke Jayapura. Oh, Jayapura. Kaitannya dengan pengembangan energi ya. Kita kan di Dewan Energi waktu itu. Nah, kalau kita di Sorong ini baru, dan saya lihat ini Sorong ini metropolitannya Papua kayaknya ini ya. Wah, iya. Jadi kesan pertama sampai di Sorong itu bisa masuk kategori kota metropolitan gitu, Bro. Ya, artinya secara kegiatan paling banyak ya kan, ekonominya juga berkembang karena penduduknya lebih banyak ya kan. Akses dari luar, transportasi dan yang lain-lain. Saya kira ini ya, Sorong akan menjadi pusat pertumbuhan yang baik. Amin. Nah, mungkin pertama pertanyaannya Prof, ini kegiatan datang ke Unamin ini dalam rangka apa, Prof? Jadi kita sedang ada kegiatan bersama kawan-kawan untuk bagaimana mengembangkan karya-karya para profesional, termasuk para peneliti di kampus, di lembaga penelitian, atau inovasi-inovasi itu dikembangkan sampai aplikasi di masyarakat. Jadi kita punya komunitas untuk bagaimana mendorong agar kita tidak hanya menjadi konsumen, tapi kita berusaha hasil-hasil riset itu dilanjutkan sampai jadi. Dan kemudian masuk ke dalam penggunaan di masyarakat atau di pasar atau di industri.
Oke. Dan itu satu upaya yang penting untuk membangun satu namanya kemandirian bangsa. Dua, daya saing nasional. Yang ketiga adalah pelayanan yang lebih berkeadilan sosial. Jadi kalau misalnya kita tidak melakukan ini sebagai bangsa, ya kita kan jadi impor terus, Mas. Kita tergantung terus. Jadi apa pengembangannya itu di semua bidang ya, Prof ya? Ya, inovasi. Inovasinya di semua kita bidang. memfasilitasi mahasiswa ataupun juga profesional, para pengusaha ataupun inovasi di bidang sosial. Atau siapa saja yang ingin kemudian mengembangkan diri supaya karya-karya kita sampai bisa digunakan di lapangan. Jadi menyampaikan terkait itu inovasi-inovasi di berbagai bidang ya, ngajak Prof. Bersama-sama jadi gerakan bersama, saling dukung, saling dorong. Biasanya kan inovasi itu punya hambatan-hambatan ya, terutama hambatan karena barang baru, ide baru yang ini menggunakan sedikit. Ini kan kita perlu ada satu komunitas bersama, termasuk mungkin kita punya ide, punya temuan, tapi untuk melanjutkan nggak punya dana, gitu kan harus ada disambungkan tuh, termasuk kerjasama dengan pemerintah ataupun bidang-bidang yang lain. Mohon izin, Prof, komunitasnya namanya? Komunitas itu apa namanya, pengembangan profesional. Oh, yang pengembangan profesional tadi itu. Nah, sebenarnya yang tadi kuliah umumnya yang di ruangan sebelah, yang tadi membahas soal apa nih, Prof nih? Tadi kita membahas tentang pengelolaan lingkungan di wilayah pesisir. Sangat tepat sekali ya, khususnya di Papua gitu ya, Prof ya. Karena di sini Papua itu kekayaan luar biasa. Dari tambang, hutan, termasuk perikanan dan kelautan. Dan sekarang mulai lebih banyak lagi. Kalau dulu gas kayak Tangguh, sekarang berkembang kayak di Pintuni dan yang lain. Itu kan sudah mulai ada perkembangan migas yang baik. Nah, ini saya kira semakin relevan bagi kita di Papua, khususnya juga kampus seperti Muhammadiyah dan yang lainnya, mulai memperhatikan soal ini dan kita bisa bersinergi supaya lingkungan laut kita terjaga. Oke. Nah, tantangan utama nih, Prof nih, dalam pengelolaan lingkungan di daerah pesisir, apalagi kan potensi wilayah pesisir di Papua Barat Daya ini sangat luar biasa sekali nih, Prof. Kira-kira apa tantangan utama sama lingkungan, karena kan dia berhubungan langsung. Tantangan utama kalau saya melihat itu terutama adalah tentang mindset ya. Semua kita itu tentang mindset nih, baik pemerintahnya, pengusahanya maupun masyarakatnya. Umumnya kalau lingkungan dipandang tidak perlu dirawat. Padahal kalau kita punya motor dan mobil, ya kan, itu harus dirawat. Kalau enggak kan rusak. Nah, lingkungan juga begitu. Kalau enggak dirawat, penggunaannya eksesif, berlebihan, sampai lingkungannya tidak lagi bisa memberikan seperti biasanya. Misalnya, ya kan, kalau di lingkungan laut, tadinya menghasilkan ikan cukup banyak. Lalu ada industri migas. Kita biasanya berpikir, ini minyak dan gas hasilnya banyak sekali. Maka kita prioritaskan. Tapi kalau kita lingkungannya tidak dikelola dengan baik, terjadi pencemaran dan kerusakan, nanti perikanannya hancur. Kalau perikanan hancur, jangka panjangnya yang rugi masyarakat banyak. Sementara kalau minyak dan gas yang untung pengusaha, ya secara ekonomi. Meskipun juga hubungannya dengan masyarakat juga, tapi kita inginnya win-win, semua win solution Prof, win-win, pengusahanya untung, masyarakatnya untung. Nah, kalau dari segi masyarakat lokal nih, Prof, kira-kira peran apa yang sebagai masyarakat lokal Papua misalnya, perannya di dalam pelestarian lingkungan di daerah pesisir ini seperti apa? Ya, saya melihat begini ya, makanya di dalam konstitusi kita, kita menyebut bumi, air, dan kekayaan alam itu dikuasai oleh negara.
ya, bumi, air dan dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Artinya apa? Di laut itu juga punya kekayaan alam. Lalu di konstitusi itu dimanfaatkan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Maka sebenarnya kalau ini ada wilayah pesisir atau lautan, itu bisa untuk ngebor minyak di situ. Tapi juga sebenarnya bisa untuk perikanan, untuk wisata. Sebenarnya kita bisa melihat, menghitung, dan kemudian membandingkan. Kalau dipakai untuk minyak untungnya berapa, kalau untuk seberapa lama kan minyak akan habis. Tapi kalau perikanan dengan cara dikelola berkelanjutan kan bisa sampai jangka panjang, lama jangka panjang ya kan. Kemudian kalau wisata apalagi kalau dikelola baik itu bisa lama gitu. Itu untungnya berapa? Bisa dibandingkan. Akhirnya bisa untuk apa ini? Oleh karena itu kemudian kalau minyak harus digunakan, oke, digunakan, tapi jaga ya, yang ini dijaga ya. Segini bolehnya. Kemampuan ini gini gitu. Jadi lingkungan itu seperti juga manusia. Manusia bisa membawa beban. Kalau membawa beban berlebihan, badan ya kuat kan. Nah, tapi kalau dibebani secukupnya, kita berkarya. Sama, laut ada kegiatan pembangunan, pengeboran minyak dan yang lain-lain, enggak apa-apa. Sejumlah itu, tapi kalau enggak dikelola terjadi pencemaran, enggak kuat ini, rusak. Gitu. Nah, kalau soal pencemaran, Prof, kira-kira PBD ini kan sumber dayanya banyak. Raja Ampat pariwisata sudah masuk tingkat internasional, Prof. Terus kemudian gas, minyak. Nah, kira-kira kalau untuk ini kan pasti otomatis ada menimbulkan limbah atau pencemaran dari proses pengelolaan yang ada. Betul. Kira-kira langkah apa, Prof? Misalnya saya pernah kebetulan dulu orang tua tinggalnya di ibu kota Raja Ampat. Nah, mungkin sedikit cerita, Prof. Sebelumnya itu ketika kita menyeberang dari Sorong ke Waisai, nama ibu kotanya itu Waisai, hampir tiap penyeberangan itu kita lihat lumba-lumba. Itu dekat kan kapal, segala macam. Menarik bagi wisatawan kan? Tapi sekarang semenjak lalu lalang kapal begitu banyak, lumba-lumbanya sudah nggak berani lagi mendekat. Udah jarang untuk kita lihat, Prof. Iya. Jadi ini kan salah satu pencemaran masuk juga gitu ya, pertemaran dari lingkungan si lumba-lumba ini. Kira-kira langkah yang bisa dilakukan, Prof, untuk meminimalisir pencemaran ini. Jadi satu tidak mungkin kita kemudian tidak melakukan kegiatan. Kalau nggak ada kendaraan kapal ke sana orang nggak bisa bergerak. Jadi itu disediakan. Tetapi sejumlah itu nanti di tempat lain lumba-lumbanya kan masih ada. Atau pilih jalur yang tidak mengganggu lumba-lumba. Atau jalur yang lain. Atau kalau jalur ini lumba-lumbanya dialokasikan di mana? Itu namanya tata ruang. Di sini untuk wisata, di sini untuk pelayaran, di sini untuk kegiatan penduduk, dan ini ada penataannya. Jadi ada penataannya. Kemudian dalam rangka penataan itu kita harus berpikir khususnya kalau misalnya seperti Raja Ampat. Kita punya prinsip jangan sampai industri ekstraktif itu diletakkan di daerah yang berdekatan dengan yang berbasis lingkungan kayak wisata atau perikanan. Jadi pulau-pulau kecil yang digunakan untuk wisata jangan misalnya pasirnya diambil atau reklamasi berlebihan atau pengeboran minyak. Nah, di tempat-tempat lain boleh. Di tempat-tempat tertentu ini kalau memang untuk wisata pertahankan. Misalnya juga kalau wisata akhirnya butuh hotel. Terus butuh listrik. Kalau pembangkit listrik. Pembangkit listriknya jangan dari PLTU batubara. Nanti kalau batubara asapnya ngotori, akhirnya wisatanya enggak menarik lagi. Dan masyarakat enggak berkunjung begitu. Jadi menurut saya Papua ini kan di satu sisi kaya sumber daya alam.
jangan sampai diekstraktif begini terus tanpa memperhatikan lingkungan, karena yang diambil ini lama-lama habis. Ada satu negara, Mas. Namanya Nauru. Ya, dia itu kaya sumber daya fosfat. Terus orang diambil terus itu. Masyarakatnya lupa. Kalau uang yang diambil itu nanti suatu saat tidak akan didapatkan lagi ketika fosfatnya habis. Nah, ternyata ini satu saat habis sungguhan sebelum bersiap siaga, setelah habis mau ekonominya apa, akhirnya miskin bersama-sama itu. Nah, kita ketika masih punya cadangan gini harus dikelola dengan baik. Nah, salah satunya adalah menyeimbangkan antara jenis kegiatan. Tambang sekian, ikan sekian, perikanan. Bro. Karena kan pada akhirnya kan antara kepentingan pertumbuhan ekonomi sama dengan keberlanjutan lingkungan di daerah pesisir ini kan itu agak menjadi gimana ya, Prof ya? Jadi semacam kayak agak sedikit bertolak belakang gitu. Iya, tapi kan seperti Mas Fadli. Pengen uang saku kuliahnya banyak, atau pengen hasil sampingannya banyak kalau kerja. Kerja terus, nggak mau tidur, nggak mau makan. Ya dapat uang banyak, tapi kan tahannya berapa hari, habis itu kita sakit-sakitan. Akhirnya kita harus berobat dan ke rumah sakit, biayanya lebih banyak daripada hasil lemburan kita, Mas. Jadi semua ada ukurannya. Bukan nggak boleh, tapi semua ada ukurannya. Itu harus balance ya, Pak. Ada balance. Lingkungan juga begitu, bisa digunakan, tapi sekian. Kalau lebih dari sekian rusak. Sama kerja kan diatur jam kerja 8 jam kan. Kalau jam kerja diatur 20 jam, pusing kita. Oke. Harapan kedepannya, Prof, terkait kondisi pengelolaan lingkungan di daerah Papua, kira-kira? Ya itu, pertama mari kita jaga mindset ya. Mindset bahwa mengelola lingkungan itu sebenarnya bukan beban pengeluaran, tapi justru itu menjaga, bahkan sebagian bukan sekedar menjaga, tapi meningkatkan. Contoh, kalau Raja Ampat mengelola lingkungan itu justru menjaga dan meningkatkan nilainya di situ. Orang mau datang karena lingkungannya baik. Jadi jangan bilang kalau kita menjaga lingkungan nggak dapat uang. Justru kalau menjaga dapat uang itu. Kalau lingkungannya dijaga, ikannya terpelihara. Berarti kan ekonominya naik. Jadi kalau ada orang bilang ekonominya nggak maju kalau lingkungannya ketat-ketat, bukan. Justru itu ada ekonomi yang seiring dengan lingkungan. Contohnya perikanan ataupun wisata. Contoh aja, tapi yang lain juga akan begitu. Tetap bertumbuh bersama gitu ya, Prof. Kira-kira peran mahasiswa, Prof. Ini kan kita di lingkungan akademik di UNAMIN khususnya, kontribusi mahasiswa dalam menjaga pengelolaan lingkungan di daerah pesisir. Nah, kalau mahasiswa ini kan bersama dengan Civitas Akademika ya, dia bergerak bersama dosen untuk pendidikan, pengabdian masyarakat dan penelitian. Maka mendalami itu berarti perbaikan mindsetnya tadi. Kedua, pengabdian masyarakat berarti bisa mengajak pemerintah bersama-sama supaya mindset tentang lingkungan yang justru meningkatkan nilai ekonomi ketika membangun lingkungan itu sampai di pemerintah. Jadi ada pengabdian masyarakat di sana, seminar-seminar FGD, ngundang mereka ke sini, kita ke sana bersama-sama. Itu akan mewarnai tata cara pengelolaan di pemerintahan atau kemudian dengan industri. Ya kan, industri diundang di sini sebagai narasumber, tapi sekaligus bersamaan dengan narasumber yang lain supaya mereka mendengar sebenarnya bagaimana sih gitu, ya kan? Misalnya dari industri
diundang panel bersama yang dari akademisi. Jadi mereka ngerti itu. Maka kalau nggak jadi narasumber mereka nggak mau datang kali kan, diajari nanti gitu kan. Misalnya ya, atau juga misalnya penelitian untuk menghitung misalnya berapa nilai ekonomi wisata, berapa nilai ekonomi perikanan, berapa nilai ekonomi mangrove, berapa nilai ekonomi terumbu karang, berapa nilai ekonomi lingkungan ini. Maka kalau ada nilai ekonomi uangnya, orang akan hati-hati. Kalau rusak ruginya banyak seperti sekarang. Nah, kita mengenal namanya emisi karbon kan? Iya, benar. Nah, itu kan berarti kerusakan lingkungan itu ada nilainya. Bahkan karbon aja dipajekin sekarang. Akibatnya dalam rangka memelihara lingkungan yang sudah terlanjur rusak, biayanya mahal, energinya harus mahal karena ini industrinya jadi mahal. Sudah sebelum terlanjut. Itu seperti badan yang sudah terlalu sering untuk lembur jadi sakit-sakitan, Mas. Makanya harus diseimbangkan gitu ya, Prof. Oke. Pesan buat teman-teman mahasiswa, Prof? Ya, semangat, jaga semangat kawan-kawan sekalian. Jadi kita masuk bidang yang kadang-kadang disalah persepsikan kalau di sini tidak ada uangnya. Padahal ternyata sekarang penggiat-penggiat lingkungan ya itu dari 3 sektor, Mas. Jadi kalau bidang usaha juga ada, kalau mau bisnis lingkungan juga ada. Sekarang sudah ada loh pebisnis yang tugasnya menyediakan kapal untuk memberikan sampah di pesisir ataupun di sungai-sungai yang kotor. Itu kapal yang dibawanya dipakai untuk mengumpulkan sampah. Ataupun kegiatan ekonomi yang lain. Jadi lingkungan itu juga ada nilai ekonomi di situ berputar memelihara itu. Jadi kawan-kawan mahasiswa jangan khawatir kalau ini dipersepsikan ini tempat yang kering, nggak ada bisnisnya. Padahal ini potensinya luar biasa sekali. Jaga ya seperti dokter, perawat, itu kan nggak menghasilkan uang, tapi maksudnya kegiatan yang orang mengeluarkan uang kan, orang datang di situ itu kan mengeluarkan uang. Tapi yang memelihara kesehatan dapat uang. Sama kayak memelihara lingkungan. Memelihara lingkungan. Iya kan, 1, 2 di bidang pemerintahan. Nanti kalau kerjanya di bidang pemerintahan juga bisa menjaga ini. Kalau di bidang sosial jadi LSM. Jadi LSM yang keren, bukan LSM yang sukanya malak-malak ini, bukan malak-malak apa namanya, malak-malak kalau di sini ya. Sama. Bukan, tapi LSM yang betul-betul mendampingi, mengerti, masyarakat, mengadvokasi dan seterusnya. Mengedukasi, Bro. Jadi 3 sektor ini usaha, pemerintahan ataupun di bidang sosial, dimanapun kita berkarya, apapun latar belakangnya, jurusannya tidak harus lingkungan kan, jurusan teknik kimia atau apa saja bisa. Ini semua ada potensi, ada korelasinya, termasuk bahkan hukum ya kan, dan seterusnya. Ya, saya kira gitu. Semangat untuk mahasiswa. Terima kasih banyak, Prof. Mungkin yang terakhir, Prof. 1 kata untuk Unamin. Waduh, ini Unami semangat dan berkontribusi. Semangat berkontribusi. Oke, terima kasih banyak, Prof. Sudah datang di studio kami. Terima kasih banyak, Prof. Baik teman-teman, itulah tadi diskusi kita bersama Profesor Insinyur Muhtasor M.Eng PhD terkait lingkungan daerah pesisir, pengelola lingkungan daerah pesisir. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, khususnya buat teman-teman yang ada di pemerhati lingkungan, terus kemudian yang suka dengan kelestarian lingkungan, ataupun pada teman-teman mahasiswa teknik lingkungan, ataupun di umumnya teman-teman mahasiswa yang ada di Universitas Muhammadiyah Sorong. Baik teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk follow dan like semua sosial media dari Unamin Official. Saya Fadli Hasa undur diri, sampai jumpa di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.